Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan analisa XAUSD untuk hari ini, untuk tanggal 3 Juli, hari Rabu, XAUSD. Kemarin saya sama sekali nggak entry di XAUSD, karena menurut saya dia sideways. Sideways dia di sini. Nah, coba kita review dulu mapping kemarin yang saya mapping. Kemarin itu saya, nih ya, tungguin ya di sini ya. Kemarin kan saya entry itu di sini nih. Kemarin saya entry di sini waktu itu, kena SL plus dan dia di sini pullback ke sini dan dia gagal ngambil high di sini nih. Sebenarnya kan ini kan change of character ya di sini ya. Yang ngambil sampai liquidity di sini, ngambil liquidity. Harusnya ini menjadi buy side liquidity. Cuman dia nggak sampai sana. Nah, kemarin saya tuh mau buy ketika ini di break nih, ketika ini di break. Ini kalau di M5 itu bentuknya kayak hampir cok lah. Sini kita lihat. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Ini kan ada pokoknya ini kan cok ya dan cok. Nah, di sini ini adalah high valid dan di sini low valid. Kita review dulu. Nah, kemarin itu di sini ada internal struktur ya. Internal di sini di antara high dan low ini. Nah, strukturnya kayak gini nih. Nah, ini ada pullback di sini. Nah, ini ada boss di sini, ini supply. Nah, ini supply M5 di sini di internal struktur. Dan dia respect supply gitu ya. Respect supply, nggak di break gitu. Kemarin itu kalau seandainya ini di break ya, dia jadi cok lagi di sini nih. Saya mau buy itu rencananya kemarin. Cuman karena ini dia respect dan dia turun terus sampai sesi New York, saya nggak jadi entry. Nah, terus sesi New York dia ngambil high sesi Asia. Nah, di sini dia muncul peluang nih. Di sini nih. Cuman saya nggak entry. Kenapa? Karena data saya belum banyak. Karena ini yang muncul ICT menurut saya. Nah, coba kita ke sini nih. Kita ke time frame M1. Teman-teman lihat lah ya mungkin ya. Di sini kita lihat teman-teman yang paham ICT tolong dong di komentar kira-kira ini setup apa ya? Kalau kata orang sih ini ya. ICT 2020 model ya. MSS di sini. MSS dan dia respect ini inversion EVG lalu turun dia pas news tuh turun lumayan jauh turunnya sampai dari EVG ini 2333 sampai 2321 120 pip. Nah, semalam saya nggak entry nih di sini di pair ini nih XAU karena yang pertama di sini di M15 dia gagal ngambil buy side liquidity, gagal boss ya. Ibaratnya dia tuh kayak gagal swing lah ya, gagal swing. Sorry, berantakan, gagal swing. Nah, saya pikir dia tuh bakal ngebreak ini nih, sesi New York. Ternyata enggak, dia turun, naik lagi, turun lagi, malah naik lagi ini. Nah, di sini teman-teman kalau ngelihat, ini ada cok di sini. Pokoknya ini di sini cok ya. Pokoknya ini sideways ya, saya agak bingung cok. Nah, di sini juga ada cok ya. Kenapa di sini saya bilang cok? Sini kita lihat, di sini ada pullback. Bos cok. Dia respect. Dia di sini ada inducement di sini, inducement ngambil inducement, respect langsung naik. Nah, ini dia zonanya zona sideways. Dia double konfirmasi entry di M15. Di sini ada cok, di sini juga ada cok. Sini sama sini. Nah, bingung kan? Sama saya juga bingung. Kalau teman-teman ada saran silahkan komentar. Nah, saya akan cek dari daily nih. Pergerakan hari ini. Minggu ini itu ada news banyak ya. News banyak banget newsnya. Pokoknya Senin itu ada news ya. ISM ini nggak terlalu ngepek lah kalau menurut saya mah. Kecil efeknya. Nah, Jolp ini semalam efeknya sampai turun 100 pip lebih. Berarti efeknya lumayan lah ini ya. Nah, kemudian nanti malam ini ada dua news nih. High impact. ADP non-farm employment change. Kalau kata-kata orang-orang yang sering trading news, ini tuh kayak cerminan NFP gitu, cerminan NFP. Kalau misalkan ini hasilnya positif, NFP kemungkinan positif. Tapi kemarin tuh bulan-bulan kemarin tuh nggak gitu ya. Kadang ini yang negatif, NFP-nya positif, jadi nggak tentu ya ADP ini non-farm employment. Yang kedua unemployment claim. Nah, ini high impact. Nah, ini pengaruhnya kuat ini menurut saya. Dua ini pengaruhnya kuat. Dan ini di jam yang berbeda.
Yang pertama jam 7.15, yang kedua 7.30. Yang ketiga ada news lagi high impact di eh, jam 9 malam. ISM Service PMI. Nah itu ya nanti malam ya newsnya ya. Nah ini high impact. Nah Rabu juga ada ya, tapi GBP sama FOMC jam 1 pagi. Nah besok ini hari Kamis, bank libur ya USD ya. Nah tinggal besok nih NFP nih penentuannya. Nah saya khawatirnya ini pergerakan ini tuh dia akan sideways sampai NFP. Dia akan sideways sampai NFP gitu ya. Jadi khawatirnya dia akan sideways sampai NFP. Sampai NFP sideways dari Senin sampai hari ini masih sideways. Kita nggak tahu hari ini gimana. Nah, jadi saya cari peluang di luar zona ini ya, di luar zona ini. Nah, kalau misalkan kita mulai dengan daily di luar zona itu, untuk zona-zonanya misal nanti malam dia naik, saya cari sell. Kalau dia turun, saya cari buy ya. Cuman kalau news nanti malam saya nggak tahu berapa pip efeknya. Saya lihatnya setelah news. Nah, kalau misalkan dia turun jauh banget di sini, nah berarti kita cari counter buy. Misalkan turun jauh gitu ya, kita nggak tahu ya, nggak tahu pasti. Misalkan dia naik terus, kita cari sell gitu ya. Kita pikirin skenario terburuk aja lah. Kalau news kayak gini saya nggak berani ya entry entry tap tap tap. Wah ngawur. Nah di sini kita lihat sideways. Nah kalau di sini ada EVG, cuman terlalu dekat kalau menurut saya kalau ada news. Nah saya ngambilnya di atas high ini nih, sellnya nih. Di atas high di sini. Ya di sinilah kira-kira lah saya ngambil sellnya. Karena di sini ada OBIM. Meskipun OBIM ini udah di respect, tapi kan dia nggak sampai ekstrim ya. Mungkin kalau dia naik lagi sampai sini, dia mungkin akan agak apa ada turun lagi gitu. Nah, saya cari peluang tuh di sini di atas ini. Menurut saya ini liquidity. Ini liquidity. Ini liquidity. Gitu. Nah, nanti kita update lagi analisanya. Nah, kalau di H4 teman-teman tahu lah di sini tuh ada yang namanya break of structure terakhir H4. Meskipun di daily dia cuma sweet tapi di H4 dia boss. Nah, ini break of structure terakhir. Kita nggak tahu nih apakah dia akan naik sampai atas. Nah, kalau misalkan dia naik, ya mungkin dia akan naik terus ya sampai sini ya. Boom. Nah, cuman kan dia nggak mungkin langsung naik. Bus itu nggak mungkin. Pasti ada koreksi naik, koreksi naik, koreksi naik, koreksi turun. Nah, kayak gitu. Nah, di zona-zona kayak gini kita punya peluang untuk counter sell, follow trend buy gitu. Nah, jadi saya masih lebih baik menunggu dulu pergerakannya gimana. Soalnya minggu ini banyak news. Nah, saya juga nggak tahu apakah dia nanti akan gagal swing. Ini kan swing high-nya di sini ya. Nah, sekarang kan masih di bawah swing high ya. Kalau misalkan dia taunya turun, berarti change of character ya. Change of character. Nah, di sini ada support ya. Sini juga ada support. Nah, di sini kita cari peluang nih untuk counter trend ketika dia cok, dia akan pullback supply gitu. Seperti itu. Jadi saya masih nunggu di zona-zona ini nih. Yang pertama itu zona di 2379, 2380 itu zona sell saya. Di yang terakhir di sini nih. Saya nggak tahu apakah dia akan break atau enggak. Cuman mustahil kalau menurut saya dia naik langsung tuh mustahil. Soalnya ini jaraknya kan sekitar 1000 pips, 2330, 2440. Lebih 1000 pips. Nah, kalau misalkan dia turun, saya cari buy di zona-zona kuning ini nih. Nah, jadi teman-teman jangan apa bingung gitu ya. Kalau teman-teman pakai ICT mungkin melihat ini tuh agak banyak peluang gitu ya. Beda sama saya yang masih pakai SMC. Kalau ICT saya masih belum belum paham banget lah ICT. Kemarin ICT ada peluang di sini nih di M5. Ketika dia ngambil ini high sesi Asia ya di sini. High sesi Asia ya. Di sini dia muncul peluang di sini yang bikin dia turun. Kita ke M3 atau M1. M1. Nah, di sini nih. Cantik ini polanya. Cuman saya belum backtest sih. Serius ini cantik polanya. Teman-teman, ini kira-kira pola apa ya? Kalau ada yang tahu komen dong. Nih, Bang, ini pola ini, Bang. Ini pola itu, Bang gitu.
Ntar saya juga belajar ini, belajar di channel ini bang, ini belajar di mana gitu bang, nah gitu komen ya kalau yang paham ya. Nah ini tuh saya tuh semalam mau sell semalam itu, ini kok kayaknya kok kayak MSS ya, tapi saya cuma ngeliat doang, wah tahunnya turun dia sesuai dengan mapping saya gitu, dia turun sampai sini ya, di sinilah minimal targetnya ya, target di sini nih, minimal di sinilah targetnya. Nah, jadi XAWSD kesimpulannya gimana bang? Kesimpulannya saya nunggu di zona-zona kuning tadi ya, di zona sini ya, habis news ya tapi ya, di sini gitu ya. Kenapa di zona-zona kayak gini? Karena di high kayak gini kalau misalkan dia di break ya, sejauh apapun dia naik dia akan turun lagi nih, turun gitu ya, ke sini gitu. Ini high ini juga ya, kalau misalkan dia di break dia akan pullback lagi nih, nah turun gitu. Jadi di sini di antara dua ini saya lebih milih zona ini untuk sell daripada ini. Yang ini saya sell sama atas. Nah gitu. Nah kalau misalkan dia turun, saya nyari peluang di sini nih. Kalau teman-teman cek di kiri itu ada kayak demand di sini, demand hidden demand lah. Coba kita zoom di sini. Nah di sini sama di sini nih. Nah di sini yang kuat, ini yang kuat nih, kuat banget kayaknya di sini. Kalau dia kesini dia respect, pasti respect. Itu ya. Jadi saya karena di XAU saya nggak lihat peluang, saya biasanya saya ke pair lain gitu, nyari peluang di pair lain kayak pair major yang lain atau pair minor yang lain gitu ya. Oke, itu aja guys. Sorry kalau agak membingungkan, saya minta maaf. Saya juga agak bingung. Kalau teman-teman punya saran, silakan komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.